juga ada juga yang nyebut di sini ada Nyai Mbaki dan Kiai Mbaki. Jadi ada dua. Ada banyak versi cerita tentang keberadaan Mbah Baki. Jadi nama kecamatan Baki itu diambil dari Mbah Baki ini. Jadi kalau menurut cerita itu, kalau yang masyarakat sini itu ada yang bilang sebenarnya ini nggak ada jasadnya. Jadi jasad Mbah Baki itu ada di sini. Itu lebih banyak percaya kalau Mbah Baki itu Tionghoa. Jadi makanya nyebutnya Mbah Baki ya, bukan Mbah Baki tapi Mbah. Nah, kalau cerita keluarga, jadi menurut cerita keluarga saya itu, cuman ini mau teori cocokologi papa saya saja. Jadi kalau keluarga saya di Baki itu marganya Lim. Jadi Lim Mbah, kakek buyut saya itu, kongco saya itu Lim Chin Siong, tinggal di Baki itu. Karena saya keturunan ketujuh, jadi yang tinggal di Baki, jadi termasuk keturunan yang ketujuh. Lah papa saya tuh apa Baki saka jeneng Baki ya, kilo ya. Tapi itu cuman hanya ini aja ya, cocokologi saja ya. Kalau teori yang lain, cerita yang lain itu tentang kalau Mbah Baki itu tentara keraton, jadi prajurit keraton yang ada di sini. Cuman jadi bangunan seperti ini baru sekitar tahun 2007-an. Ini di hitam putih, Mester hitam putih baru tahun 2007. Sebelumnya itu yang saya masih ingat waktu kecil itu seperti ini. Jadi kuburan Jawa tapi besar. Jadi ukuran seperti ini, tapi bentuknya seperti ini tapi ukurannya besar. Lah sebelumnya itu cuman gundukan tanah saja besar. Menyerupai bong. Pernah ya ke bong Cina, pernah ya. Itu kan bentuknya kan besar, bong besar. Jadi kemungkinan kalau Mbah Baki Tionghoa itu salah satu hal pendukungnya itu, jadi bong besar, karena kuburannya itu bong besar. Nah, ini saya nemu tentang Mbah Baki, tentang keberadaan Mbah Baki. Yang pertama, beberapa ini bahasa Jawa ya. Kita nggak usah mohon terjemahkan semuanya. Tapi kira-kiranya ini beberapa versi cerita tentang Kiai Mbaki lan Nyai Mbaki, bahwa di Kelurahan Bentakan Baki Kartosuro. Kenapa kok disebut Kartosuro? Karena Baki itu dulu masuk di Kawedanan Kartosuro atau distrik Kartosuro. Saya belum pernah mempelajari tentang struktur pemerintahan zaman dulu antara keraton dan juga pemerintahan Belanda. Kalau pemerintahan Belandanya adalah distrik Kartosuro. Kalau keratonnya berarti Kawedanan Kartosuro. Jadi Baki itu dulu masuk ke Kawedanan Kartosuro. Terus ada satu kuburan yang besar. Ceritanya seperti ini, Niko. Yang dikubur di situ adalah Kiai Mbaki dan Nyai Mbaki. Dulu sebenarnya kuburannya berjejer ya, jejer. Kemudian terus akhirnya menjadi satu, sehingga bentuknya besar seperti ini. Terus kemudian ini juga menceritakan bahwa Kiai Mbaki ini adalah cikal bakal daerah Baki, yang juga ada yang menceritakan bahwa Kiai Mbaki ini sudah ada sejak 500 tahun yang lalu. Tapi mungkin terlalu jauh ya kalau 500 tahun ya. Terus saben pon, jadi kepercayaan kami yang tinggal di Baki itu untuk pasaran pon itu adalah kayak apa ya, istilah wingit. Jadi kalau mengadakan acara 17-an atau apapun itu jangan pas pon, terutama yang di Bentaan, di desa Bentaan ini, terutama kampung saya itu kalau mau mengadakan 17-an acara apa itu pasti pon apa duduk. Kalau pon nggak boleh. Ini kepercayaan. Jadi tapi ya delalai ya, itu cerita saja. Kalau misalnya ada orang punya gawe terus nekat pon, kuwi sing ketiban klopo. Jadi pernah kita taruh, itu teman saya tuh ketiban klopo jatuh. Untung kloponya klopo
cengkir itu ya masih muda. Tata di kebun. Iya. Jadi enak langsung ngangkat. Itu cuma delalah saja. Itu anak sing misalnya tendone ambruk atau apa itu, tapi sebenarnya itu memang bagian dari tradisi yang harus saya hormati. Jadi saya menghormati itu. Jadi memang kalau 17-an ya wes nggak harus pon. Karena dipercayai Mbah Baki itu meninggal pada waktu suasaran pon. Jadi itu menjadi seperti sirian ya. Masyarakat kita di Baki, kami itu tidak boleh mengadakan acara apapun di sepasaran pon. Nah ini yang kedua, saya diberi link tentang berita data yang cukup menarik tentang Baki. Di tulisan ini menceritakan bahwa pada saat masa Pakubuwono ke-7 itu ada banyak cerita bahwa Baki itu sudah ada di era sebelum Kartosuro. Jadi Baki ini sudah menjadi kampung ini. Rikala zamanipun Kraton Nagari Mataram. Dusun Baki wau sampun dumados gemah ripah, tata tentrem, miwah boten kekirangan sandang bukti. Jadi sudah subur. Jadi sudah menjadi daerah yang subur. Di sini juga disebut bahwa Kiai Baki, Mbah Baki ini adalah seorang petani yang juga murah hati, bijak. Sehingga pada waktu beliau mau babat alas di sini, kemudian kampungnya menjadi besar. Dan pada saat Keraton Solo dipindah dari Kartosuro ke Surakarta, kampung Baki ini adalah satu-satunya kampung yang ada di barat Bengawan Solo. Sak kilenipun Benawi. Jadi di baratnya Bengawan itu cuman kampung Baki aja. Sebelumnya nggak ada. Jadi mungkin cuman ada Pengging mungkin ya. Tapi di sekitar barat Bengawan itu kampungnya hanya ada di Baki. Hanya ada Baki saja. Jadi pada waktu dari Keraton Kartosuro ke Surakarta itu hanya ada satu kampung di barat Bengawan ya Baki ini. Terus ada lagi data ini menyebutkan tentang nalika Keraton pindah saking Kartosuro dhateng Surakarta padusunipun ing sakilen Benawi nggih namung dusun Baki wau. Jadi hanya ada Baki saja. Ada satu yang menarik juga tentang prajurit Baki. Jadi ada juga yang bilang bahwa mereka itu kavaleri. Terus prajurit Baki itu adalah prajurit Sabinan. Jadi dibayar dengan mengelola sawah. Jadi prajurit Sabinan. Lah ada banyak yang percaya juga Bergodo Baki itu yang buat ini Mbah Baki ini. Tetapi kalau saya pernah ngobrol dengan Gusti Puger itu kemungkinan Bergodo Baki itu ada jauh setelah era Mbah Baki. Jadi memang diambil dari orang-orang Baki karena memang keraton nggak mau daerah Baki ini lepas ke kerajaan yang lain, itu maksudnya seperti itu. Jadi orang-orang Baki digunakan sebagai prajurit keraton. Dan di sini ada yang mungkin menjelaskan tentang itu. Let sawetawis tahun keraton saweg nindakaken sanggenipun Siti Tanah Laban itu Laban di Mojo ya. Sawetan Benawi, sak timurnya Benawi. Ada namanya Laban tuh. Caket nanging namung ligi ladosan pajak suket tedan kapal. Boten mawi ladosan baris kaprajuritan kados ing dusun Baki. Jadi di sana hanya untuk menarik pajak saja karena orang-orang Baki itu dulu juga menjadi orang-orang yang menyediakan bekal kemudian makanan untuk orang-orang keraton yang sedang bersandar di Bengawan Solo. Nah, mereka juga dipakai untuk prajurit juga. Beda dengan yang di Laban. Kalau di Laban itu hanya untuk logistik saja, tapi kalau di Baki itu juga diminta untuk menjadi prajurit. Kira-kiranya seperti itu. Prajurit Baki kalau salah sebenarnya mungkin ada ketentuan merah. Kalau dari prajurit Baki merah juga. Bawahnya kalau nggak putih itu biru. Dia senjatanya tombak sama kelewang. Tapi Mas Dani, Kanjeng Dani itu pernah cerita bahwa Gusti Dipo itu pernah mengatakan bahwa prajurit Baki itu prajurit berkuda. Nek prajurit berkuda nggak tombak atau apa ya? Saya tidak tahu. Nah itu dia pokoknya itu. Tapi di beberapa tempat itu, di beberapa gambar foto itu prajurit Baki itu pakai tombak. Jadi
jadi mereka Jauh punya dulu tombak. sama Surya pakai tombak. Kalau yang di foto yang saya telusur itu pakai tombak, ada yang pakai tombak. Ada beberapa data yang saya dapatkan. Jadi ada yang itu kavaleri ya, berkuda, sama bukan. Jadi dia prajurit, istilahnya prajurit ring 2. Jadi dia elit sebenarnya, rodo elit. Di bawahnya apa ya? Ring 1. Ring 1. Jadi dia di bawah, masih di bawahnya, tapi bukan prajurit utama. Gitu ya. Terus ini di sini ada seperti prasasti. Saya dulu ini pernah saya belat yang Soreng Ngalam, kabangun tahun tanggal Pitulung Recep 1907. Ini tahun Jawa berarti. 09. Yang Soreng Ngalam, Soreng itu kayak prajurit mungkin ya. Saya juga nggak tahu ini maksudnya apa ini yang Soreng Ngalam. Terus di bawahnya Masehi tanggal 13 Juli 77. Jadi dulu kan saya ceritakan tadi gundukan tanah saja. Nah, kemudian dibuat makam Jawa itu tahun 77. Kemudian dibuat seperti ini. Dan Mbah Bagi itu nggak mau diberi cungkup, kuncup atau cungkup, diberi apa? Pokoknya dikit gedang.